Di tengah gemuruh dunia yang terus berkembang, kebinekaan menjadi pilar kokoh yang membentang luas. Dari ujung barat hingga ujung timur, dari pucuk utara hingga selatan bumi, keberagaman menjadi ciri khas yang mengukir jejak peradaban. Melalui sudut pandang yang intim, kita akan bertemu dengan individu-individu yang hidup dengan 1000 warna. Mereka yang dengan penuh kebanggaan menjaga tradisi leluhur, serta mereka yang dengan gigih menggenggam erat cita-cita persatuan dalam keragaman. Kisah-kisah ini akan merangkai benang-benang cerita yang memperlihatkan bahwa di balik perbedaan terdapat kekuatan yang mampu menyatukan hati dan pikiran. Dalam perjalanan ini, mari kita menjelajahi keajaiban kebinekaan. Sebuah kisah inspiratif yang membawa kita semua melintasi batas-batas budaya, agama, dan etnisitas. Bersama-sama, kita akan menggali makna sejati dari persatuan dalam perbedaan dan menelusuri jejak-jejak yang membentuk perpaduan harmonis di tengah mozaik kemanusiaan. Kami, kelompok 2 PDP 70, mengajak Anda semua menyaksikan sebuah perjalanan melalui keindahan dan kompleksitas kebinekaan. Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rizka Putri Aprilia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Muhammad Faturiani dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Saya Meva Wulandari dari Fakultas Ilmu Budaya. Saya Irma Mulas Batul Hidayah dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Saya Rizky Nafira dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya Cokorda Istri Desnasanti Maharani Pemayun dari Fakultas Sains dan Teknologi. Saya Khalil Rashid Anastasia dari Fakultas Psikologi. Saya Alisma Putri dari Fakultas Farmasi. Dan saya Bizar Rasyidin Sasmita dari Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi pada agenda kali ini, kami akan mengunjungi sebuah kompleks TNI AL di Kenjeran, yang dimana di kompleks tersebut terdapat beragam rumah ibadah yang berdiri secara bertetangga. Nah, di sini kami akan mewawancarai tokoh agama yang ada di masing-masing rumah agama mengenai kebinekaan dan toleransi dalam keberagaman. Pada saat ini kita sedang mewawancarai Ibu Eka, yaitu kepala sekolah dari SD Al-Muttaqin, dan juga kita mewawancarai Bapak Made langsung dari Singaraja selaku pengurus di Pura Sagara. Ternyata di area sini itu rumah agama itu ngumpul ya Bu? Ngumpul jadi satu di sini. Mungkin yang pertama-tama saya mau tanya Bu, apa tanggapan Ibu tentang keberagaman secara umum? Secara umum, menurutnya kan aslinya percaya masing-masing ya. Nah, itu aja. Kalau sama Hindu ya sama Hindu, sama Kristen juga ada sana. Gereja juga ada. Terus apa yang agama Islam loh, masjid juga ada di sana ya. kalau keberagaman secara umum itu memang salah satu bentuk toleransi ya, toleransi beragama di Indonesia ini. Jadi mau nggak mau yang namanya beragam ya tetap harus disatukan. Jadi bukan menjadi penghalang buat kami untuk beraktivitas, malah itu menjadi saling bantu ya. Kalau kita kurangnya di mana bisa. Tanya, mungkin apakah hal tersebut itu sudah terlaksana di area sini, mungkin dengan kita banyak rumah agama, apakah hal tersebut sudah terjadi yang namanya toleransi dari keberagaman? Kita kerja bakti kadang bareng. Jadi kalau kerja bakti itu tidak hanya di wilayah sini. Jadi anak-anak juga ada pantauan jentik-jentik juga ke rumah-rumah. Tidak peduli itu Muslim, Nasrani atau Hindu atau apa, tidak. Jadi memang sudah tugasnya sekolah untuk saling bantu, karena kami juga bekerja sama-sama puskesmas, jadi didampingi juga.
Kemudian ada kegiatan yang adiwiyata. Oh iya, Kami kan sekolah adiwiyata. Jadi ada kerja bakti juga kerjasama sama beberapa RT yang ada di sini. Di lingkungan sekitar. Jadi sudah terlaksana ya Bu yang Insya namanya Allah. kita kerjasama. Kita saling saling mengerti lah ya. Pengertian aja. Kita tujuannya itu sama, tapi caranya lain-lain. Gitu ya. Tentang kebinekaan ini apa udah sesuai dengan agama? Sudah sesuai. Sudah sesuai. Ya. Sudah sesuai. Apakah hal tersebut yang namanya toleransi keberagaman itu sejalan nggak sih sama nilai-nilai keagamaan yang ada di agama Islam? Mungkin Ibu dari Sejalan banget. Kalau di Al-Quran itu kan kami memang diajarkan untuk tidak saling membeda-bedakan. Bahwasanya semua yang ada di bumi ini itu adalah makhluk Allah, dan seyogyanya kita harus saling membantu. Gitu. Jadi tidak ada istilahnya kamu dilahirkan secara Nasrani, aku Muslim, maka seperti itu tidak. Tapi ada di dalam surat itu kan agamamu, agamaku. Itu jika sudah masuk dalam konsep keagamaan, ibadah, itu udah beda. Tapi kalau secara keduniawi, ya semuanya harus jadi satu. Dengan siapa saja, memang kita harus hidup berdampingan kan. Kita satu rumpun ke orang Indonesia ya. Jadi tidak pernah ada perbedaan antara, kalau kepercayaan silahkan itu urusan personal pribadi paling dalam, tapi kalau untuk kebinekaan atau toleransi keberagaman, kita di sini ada gereja, ada masjid, ada pura. Yang bergiat pun di lingkungan pura itu tidak orang Muslim saja, tidak orang Hindu saja, orang Muslim juga bisa bergerak, orang Kristen juga sering kunjungan ke sini gitu. Tidak ini. Jadi kalau saya tarik kesimpulannya, yang namanya keberagaman sama toleransi ini sudah sejalan dengan nilai keagamaan kita, dan lalu di sini pun sudah terlaksana, alhamdulillah. Menjaga toleransi antar umat beragama bukan hanya tanggung jawab masing-masing individu, tapi juga suatu kebutuhan untuk membangun dunia yang lebih baik. Seperti yang mereka lakukan walaupun berbeda-beda keyakinan, tetapi tetap menjaga kerukunan. Begitu pula hal yang kita harus lakukan untuk menciptakan masa depan yang lebih cemerlang.